Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini dari redaksi Mahasiswa Kurang Tidur. Saya Yuan Firmaindra. Saya Ami Albedigo Castillo. Dan saya Raffi Nur Hidayat. Akan memberikan tontonan berupa podcast yang berisi edukasi mengenal para koruptor, para Kasus korupsi. lintah, para apa ya? Para hal-hal yang bisa membuat negara ini menjadi lebih mundur, yaitu kasus korupsi di Indonesia. Untuk kasus korupsi yang pertama, kami ambil dari PT Asabri, PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia. Untuk kronologi, Leo menjelaskan bahwa pada tahun 2012-2019, Direktur Utama Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kadif Investasi PT Asabri bersama-sama setelah melakukan kesepakatan dengan pihak di luar PT, yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi, yakni HH atas inisial BTS dan LP, untuk membeli atau menukar saham dalam portfolio PT Asabri dengan saham-saham milik HH, BTS, dan LP dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi, dengan tujuan agar kinerja portfolio PT Asabri terlihat seolah-olah baik. Untuk membeli atau menukar saham dengan portfolio PT Asabri, setelah saham-saham tersebut menjadi milik PT Asabri, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh pihak HH, BTS, dan LP berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi PT Asabri, sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan liquid. Padahal transaksi-transaksi yang dilakukan hanya transaksi semu, menguntungkan pihak sebelah saja, dan merugikan atau keuangan PT Asabri itu sendiri. Transaksi tersebut menguntungkan HH, BTS, dan LP, serta merugikan PT Asabri karena PT Asabri menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga di bawah harga perolehan saham-saham tersebut yang ada di market saham. Untuk menghindari kerugian investasi PT Asabri, maka saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan ditransaksikan atau dibeli kembali dengan nomine HH, BTS, dan LP, serta ditransaksikan atau dibeli kembali oleh PT Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh MI yang dikendalikan oleh HH dan PT. Seluruh kegiatan investasi PT Asabri pada kurun waktu 2012 sampai dengan 2019 tidak dikendalikan oleh PT Asabri. Namun seluruhnya dikendalikan oleh HH, BTS, dan LP. Tersangka, Jaksa Penyidik Jamdisus Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka dalam penyelidikan dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri. Ada 8 orang tersangka. 8 tersangka tersebut adalah mantan Direktur Utama PT Asabri periode tahun 2011 sampai Maret 2016. Purnama Maijen Adam Rahmat Damiri, mantan Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 sampai Juli 2020, Legend Sony Widjaja. Lalu ex-direktur keuangan PT Asabri periode Oktober 2008 sampai Juni 2014, Bakhtiar Effendi. Mantan Direktur Asabri periode 2013 sampai 2015 dan 2015 sampai 2019, Hari Setiono. Kemudian Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012 sampai Januari 2017, Ilham W. Siregar, dan Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomo Sidi. Selanjutnya Dirut PT Hanson Internasional, Beni Joko Saputro, dan Komisaris PT Trada Alam Minera Henru Hidayat. Baik Benri maupun Heru merupakan tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Lalu aliran dana tersebut, Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung menemukan adanya aliran dana diduga terkait dugaan korupsi PT Asabri yang mengalir ke Wakil Komisaris Utama Sriwijaya Air, Chandrali. Butut dari dugaan temuan ini, penyidik pun menyiksa Chandrali. Berdasarkan hasil pemeriksaan, uang tersebut diduga masuk ke rekening Chandrali secara personal. Kejaksaan Agung menaksir nilai kerugian negara akibat perbuatan para tersangka dalam kasus korupsi Asabri mencapai lebih dari 23 triliun. Lalu bentuk hukuman atas perbuatan para tersangka Asabri dikenakan pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 20 tahun penjara ditambah denda 800 juta. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ada beberapa fakta yang terungkap dari kasus korupsi itu, mulai dari adanya pembentukan tim khusus sprindik dari pihak KPK untuk penyelidikan kasus korupsi ini, lalu ditemukan total 8 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK sendiri. Ya, kita mulai untuk kasus korupsi yang kedua, kasus korupsi di Indonesia yang cukup besar. Ada Bank Senturi yang didirikan pada bulan Mei 1989. Pada tanggal 6 Desember 2004, Bank Biko dan Bank Depak menggabungkan diri ke Bank CIC. Kita mulai dari untuk kronologi, tahun 2004 Bank CIC milik Robert Tantular merger dengan Bank Biko dan Bank Depak menjadi Bank Senturi. Setelah LPS, lembaga penjamin simpanan, mengambil alih 90% lebih saham Bank Senturi, bulan November 2008, akhirnya pada Oktober 2009, Bank Senturi Tbk telah berganti nama menjadi Bank Mutiara Tbk. 15 September 2008, Bank Indonesia memerintahkan pengurus Bank Senturi untuk menghadirkan Robert Tantular ke Bank Indonesia untuk dimintai komitmen turut serta bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Senturi. 31 Oktober dan 3 November 2008, Bank Senturi dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius dan manajemen Bank Senturi mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai 1 triliun rupiah dari Bank Indonesia. 5 November 2008, Gubernur Bank Indonesia memutuskan menempatkan Bank Senturi dalam status pengawasan khusus. 13 November 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan masalah Bank Senturi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang mengikuti pertemuan G20 di Washington DC. 25 November 2008, Bank Indonesia melapor ke Barreskrim Mabes Polri tentang dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh Robert Tantular bersama 2 pemilik lainnya. Ketiga orang ini menguasai 70% saham Bank Senturi. 21 Oktober 2009, pemilik baru Bank Senturi Tbk, yaitu lembaga penjamin simpanan yang mendapatkan dana dari iuran bank-bank yang ikut mendirikannya, memutuskan mengganti namanya menjadi Bank Mutiara Tbk. Untuk tersangka kasus korupsi Bank Senturi, dalam rapat kerja dengan tim pengawas Bank Senturi, Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Abraham Samad menetapkan 2 Deputi Gubernur Bank Indonesia, yaitu Budi Mulya dan Siti C. Fadrijah, sebagai tersangka kasus dana talangan bank tersebut. Lalu aliran dana tersebut menurut anggota pengawas Bank Senturi DPR RI Bambang Sesatyo, aliran dana Senturi adalah uang yang mengalir dari bank berangkas Bank Senturi setelah disuntik sebesar 6,7 triliun ke sejumlah nama yang
tak berhak, baik individu, organisasi, perusahaan, atau partai politik. Lalu untuk bentuk hukuman, Budi Mulya divonis 10 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 17 Juli 2014. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukumannya menjadi 12 tahun penjara. Sementara di tingkat kasasi, MA kembali memperberat vonis Budi Mulya menjadi 15 tahun penjara. Ya mungkin itu juga salah satu dari korupsi yang merugikan salah banyak rakyat di Indonesia, negara Indonesia. Ya kita lanjut untuk kasus korupsi yang ketiga. Mungkin ini termasuk kasus korupsi yang besar sekali. Mega skandal kasus korupsi di Indonesia. Yaitu kasus korupsi Jiwasraya. Ya kita serahkan ke Mas Albert. Monggo. Jadi untuk kronologi kasus PT Jiwasraya pada tahun 2006, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif 3,29 triliun. Pada tahun 2008, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini disclaimer tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan dari 2006 sampai 2007. Lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni 5,7 triliun pada 2008 dan 6,3 triliun pada 2009. Pada tahun 2010 sampai 2012, Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir 2011. Namun Kepala Biro Perasuransian Isa Rahmatwarta menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah. Sebab keuntungan operasi dari asuransi cuma mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis. Pada Mei 2012, Isa menolak permohonan perpanjangan reasuransi. Pada 2017, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Laporan keuangan Jiwasraya pada 2017 positif dengan raihan pendapatan premi pada produk JS Saving Plan mencapai 21 triliun. Selain itu, perseroan meraup laba 2,4 triliun, naik 37,64% dari tahun 2016. Sepanjang 2013 sampai 2017, pendapatan premi Jiwasraya meningkat karena penjualan produk JS Saving Plan dengan periode pencairan setiap tahun. 2018, Direktur Pengawasan Asuransi OJK, Ahmad Nasrullah, menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar 10,9 triliun. Pada bulan yang sama, Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahman, dan Direktur Keuangan Jiwasraya, Heri Prasetyo, dicopot. Nasabah mulai mencairkan JS Saving Plan karena mencium kebobrokan direksi lama. Pada Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Sumarno mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar perseroan. Ia juga meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya. Pada Oktober sampai November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar. Pada November 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Hal ini dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Kementerian BUMN juga menselisir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan. Hal ini yang merupakan salah satu dari sekian masalah gagal bayar klaim asuransi Jiwasraya. Selain Kejagung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyelidikan pada kasus dugaan korupsi. Lalu untuk tersangka kasus tersebut, Heru Hidayat dan Beni Cokro Saputro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi PT Asabri, dan keduanya juga merupakan tersangka kasus
kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Lalu aliran dana dari kasus korupsi tersebut, Kejaksaan Agung akhirnya mengungkap aliran dana hasil korupsi para terdakwa PT Asuransi Jiwasraya ke 13 perusahaan manajer investasi. Adapun 13 perusahaan tersebut yaitu PT Pool Advista Asset Management total nilai 2,142 triliun, PT Dana Wibawa Manajemen Investasi atau PT PAN Arkida Capital total nilai 2,07 triliun, PT Pinnacle Persada Investama total nilai hingga 1.815 triliun, PT Prospera Asset Management total nilai 1.297 triliun, PT Treasure Fund Investama Indonesia total nilai 1.216 triliun, PT Corvina Capital total nilai 706 miliar, PT Millennium Capital Management total nilai 676 miliar, PT OSO Manajemen Investasi total nilai 521,1 miliar, PT Maybank Asset Management total nilai 515 miliar, PT MNC Asset Management total nilai 480 miliar, PT GAP Capital total nilai 448 miliar, PT Jaksa Capital Asset Management total nilai 226 miliar, PT Sinarmas Asset Management total nilai 77 miliar. Lalu untuk bentuk hukuman, putusan hukum pengadilan atas kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero sudah final atas terdakwa Beni Cokro Saputro dan tersangka lainnya. Mahkamah Agung telah menolak kasasinya dan dirinya tetap harus menjalankan hukuman penjara seumur hidup. Ya, mungkin ini tadi juga termasuk korupsi terbesar di Indonesia dengan total kerugian yang mencapai 16,8 triliun rupiah yang ditafsir oleh BPK. Namun Kejaksaan Agung juga memberikan sanksi yang tegas, mulai dari penyitaan aset, tindakan dari Kejaksaan Agung untuk menyita aset Jiwasraya dengan total 18,4 triliun rupiah, melebihi dari kerugian yang ditafsir. Kita lanjut untuk kasus korupsi di Indonesia yang keempat, kasus yang mungkin banyak dari tersangka merupakan anggota legislatif dan eksekutif dari unsur pejabat Indonesia itu sendiri, yang juga merugikan rakyat Indonesia, bukannya untuk menolong atau meringankan beban rakyat Indonesia. Kita lanjut ke kasus korupsi elektronik KTP. Monggo. Nah, ini untuk kasus selanjutnya ada kasus IKTP dengan kronologi kasus ini berawal saat Kemendagri di tahun 2009 merencanakan mengajukan anggaran untuk penyelesaian sistem informasi administrasi kependudukan atau disingkat SIAP. Salah satu komponennya adalah nomor induk kependudukan atau NIK. Pemerintah pun mentargetkan pembuatan EKTP bisa selesai tahun 2013. Proyek EKTP sendiri merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia. Lelang EKTP dimulai sejak tahun 2011 dan banyak bermasalah karena diindikasikan banyak terjadi pengelambungan dana. Korupsi dimulai setelah rapat pembahasan anggaran pada Februari tahun 2010. Saat itu Irma yang masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri
dimintai sejumlah uang oleh Ketua Komisi 2 DPR Burhanuddin Napitupulu. Permintaan uang itu bertujuan agar usulan anggaran proyek EKTP yang diajukan Kemendagri disetujui Komisi 2 DPR. Proyek EKTP ini memang dibahas di Komisi 2 DPR sebagai mitra dari Kemendagri. Irman kemudian menyetujui permintaan tersebut dan menyatakan pembagian fee kepada anggota DPR akan diselesaikan oleh Andi Agustinus. Irman sendiri bekerja sama dengan Andi Agustinus agar perusahaan Andi dimenangkan dalam tender proyek EKTP. Andi dan Irman kemudian meminta bantuan kepada Setio Novanto yang saat itu menjabat sebagai ketua fraksi Golkar. Mereka berharap agar Novanto dapat mendukung dalam penentuan anggaran proyek ini. Novanto pun menyatakan akan mengkoordinasi dengan pimpinan fraksi yang lain agar memuluskan pembahasan anggaran proyek EKTP di Komisi 2 DPR. Tersangka kasus EKTP, KPK mengungkap keterkaitan beberapa pihak dalam kasus ini. Secara sistematik dilakukan oleh birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN, hingga pengusaha dalam proyek pengadaan EKTP pada tahun 2011 sampai 2012. Akibat korupsi berjamaah ini, negara mengalami kerugian mencapai 2,3 triliun. DPR pun sempat dibuat heboh karena KPK selama menangani kasus ini melakukan pemanggilan kepada puluhan anggota Dewan maupun mantan anggota DPR RI. Nama-nama tokoh besar bahkan ikut dikaitkan dalam perkara pokok kasus korupsi EKTP. Ada 8 orang yang sudah diproses dan divonis bersalah. Mereka adalah Setio Novanto, 2 mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Medoka Mahasagung, dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Ivanto Hendra Pamudi Cahyo, keponakan Novanto. Kemudian pengusaha Andi Narogong, Direktur Utama PT Quadra Solusi Anang Sugiana Sudiharjo, dan mantan anggota DPR Markus Nari. Untuk aliran dana proyek EKTP sebesar 5,9 triliun, sebanyak 51% dari total anggaran yaitu 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal dan belanja real proyek. Dan sisanya 49% yakni 2,5 triliun akan menjadi bancakan. Rincian uang korupsi tersebut dibagi kepada pejabat Kemendagri sebesar 7% atau 365,4 miliar. Anggota Komisi 2 DPR 5% atau 261 miliar. Setio Novanto dan Andi Narogong 11% yaitu atau 574,2 miliar. Anas dan Nazarudin 11%, 574,2 miliar. Sisanya 15% yaitu 783% akan dibagikan kepada keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan. Untuk bentuk hukuman yang diberikan kepada para koruptor, pengadilan sudah memvonis bersalah kepada 8 orang yang terlibat dalam kasus korupsi EKTP. 1. Sugiharto, 5 tahun penjara, vonis pada 22 Juni 2017 tahun 2017. 2. Irman, 7 tahun penjara, vonis pada tahun 2017, tepatnya 20 Juli. 3. Andi Narogong, 8 tahun penjara, 21 Desember 2017. Keempat, Setio Novanto dengan vonis hukuman penjara paling tinggi yaitu 15 tahun penjara, divonis 24 April 2018, kemudian mengajukan peninjauan kembali atau PK setahun setelahnya. Kelima, Anang Sugiono Sudiharjo, 6 tahun penjara, divonis 30 Juli 2018, inkrah setelah banding dan PK.
6. Made UK Mas Agung, 10 tahun penjara, divonis 5 Desember 2018, mengajukan PK dan ditolak pada tahun 2020. 7. Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, 10 tahun penjara, divonis 5 Desember 2018. Dan terakhir, Markus Nari, 6 tahun penjara, divonis pada 11 November 2019. Ya, mungkin itu kasus yang cukup berdampak merugikan bagi rakyatnya, yang seharusnya EKTP bermanfaat melancarkan kesejahteraan rakyat. Namun hal itu dilakukan koruptor-koruptor yang sebagai pejabat, sebagai ya perwakilan rakyat. Ya, kita lanjut untuk kasus korupsi yang kelima atau terakhir, kasus korupsi Bansos. Itu bantuan sosial COVID 2019, hal yang seharusnya untuk hal kemanusiaan justru diambil tanpa adanya rasa kemanusiaan sama rakyat Indonesia. Kita mulai untuk kronologinya, silakan. Monggo. Nah, ini untuk kronologi kasus Bansos sendiri, menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan Bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Matthews dan Adi sebagai penjabat pembuat komitmen (PPK) dalam penanganan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dan tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekan kepada Kemensos melalui Matthews. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Matthews dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket bansos. Pada Mei sampai November 2020, Matthews dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian I.M. dan Heri Sidabuke, dan juga PT RPI yang diduga milik Matthews. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matthews kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola Eko dan Sylvie selaku kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Kemudian pada periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar 8,8 miliar. Sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Lalu untuk tersangka dari kasus tersebut, Juliari P. Batubara sebagai tersangka utama kasus korupsi Bansos COVID-19 yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia. Matthews Joko Susanto, Adi Wahyono sebagai penerima suap, dan dari pihak pemberi suap yaitu Ardian Iskandar dan Heri Sidabuke. Kemudian untuk aliran dana, pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
Joko yang merupakan saksi sekaligus terpidana dugaan memaparkan fee tersebut sampai ke anggota Badan Pemeriksaan Keuangan BPK serta sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Sosial atau Kemensos. Ada yang dibiarkan ke Ahsanul Khosasi. Saya berikan kepada orangnya, beliau namanya Yoda. Pada bulan Juli 2020 senilai 1 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Melalui Adi, Joko melanjutkan, ia juga masih memberi uang untuk BPK sebesar 1 miliar pada September 2020. Lalu untuk Hari Stanta, 250 juta, dia adalah liaison official atau LO Kemensos dengan tim audit BPK. Terangnya. Joko menyebutkan ia juga memberikan uang kepada Sekjen Kemensos Hartono Laras besar 200 juta. Lalu ke Hartono Laras, Sekjen Kemensos melalui Adi Wahyono pada Juli dan Agustus secara bertahap 50 juta selama 4 kali. Dalam kesaksiannya, ia mengaku memberi 1 miliar untuk Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Papen Nazarudin. Pada Juli 2020, Joko juga memberikan uang 1 miliar untuk Adi. Penerimaan fee bansos lainnya dalam keterangan Joko adalah Kabiro Kepegawaian Kemensos, Amin Raharjo. Joko menurutkan Amin menerima uang sebesar 150 juta. Selain itu, Joko juga membenarkan bahwa ia membayar tes swab PCR di lingkungan Kemensos sebesar 30 juta. Tapi korban 100 juta, pengerahan tenaga pelopor 80 juta, serta membayar makan minum tim bansos relawan dan memantau periode Mei sampai Juni 2020 sebesar 150 juta. Adapun dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Julari menerima fee dari pengadaan bansos COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020 sebesar 32,48 miliar. Uang itu diduga diterima jalur dari 109 perusahaan yang menjadi vendor pengadaan bansos. Jaksa menduga uang itu digunakan Jaliari untuk keperluan pribadi, operasional lingkungan Kemensos, dan sejumlah pejabat Kemensos dengan jumlah yang berbeda-beda. Bentuk hukuman, Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Mateus divonis 9 tahun penjara dan dijatuhi denda sebesar 450 juta subsidi 6 bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai 1,5 miliar. Adi Wahyono divonis 7 tahun penjara dan denda 350 juta subsidi 6 bulan kurungan. Dan untuk Ardian Iskandar Madanja dan Hari Sidabuke, keduanya divonis 4 tahun penjara dan denda 100 juta subsidi 4 bulan kurungan. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu untuk kasus yang terakhir, kasus korupsi bansos COVID-19. Mungkin itu termasuk kasus COVID yang sangatlah tidak berkemanusiaan, yang sangatlah dirasakan dampaknya bagi masyarakat Indonesia saat itu karena sedang terjadi bencana COVID, wabah COVID-19. Ya, mungkin untuk para koruptor-koruptor itu mereka tidak bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan mereka dan tidak bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik, warga negara yang bertanggung jawab. Mereka diberi jabatan untuk Indonesia, mengabdi pada Indonesia, tapi mereka mengingkari. Oleh karena itu, mungkin kita bisa menerapkan peran-peran Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita terapkan jika kita melakukan tindakan korupsi, berarti sama saja kita telah membohongi Tuhan, di mana kita menyengsarakan berbagai-bagai manusia yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Untuk yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagai mana mestinya, dengan melakukan tindakan yang benar, bermartabat, adil terhadap sesama manusia sebagaimana mestinya. Dengan melakukan korupsi, berarti sama saja telah melanggar sila kedua ini, karena telah melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan
seperti yang saya bilang tadi, diberikan jabatan namun mereka mengkhianatinya dan justru menuruti egonya sendiri, tidak memikirkan kepentingan bersama. Ya, dilanjut, monggo. Untuk senjata ini sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, dari kasus korupsi tersebut bahwa kedudukan masyarakat atau rakyat itu sama di depan mata hukum, tanpa membeda-bedakan serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Sehingga dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila ini. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat sehingga hal tersebut akan membuat rakyat merasa menjadi terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Lama-kelamaan hal tersebut membuat Indonesia menjadi tidak harmonis. Lalu untuk sila yang keempat ini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dengan melakukan tindakan korupsi berarti kita juga telah melanggar sila keempat ini. Karena sila ini mengandung makna untuk bermusyawarah dan menentukan segala sesuatu agar tercapainya keputusan bersama yang berdampak baik bagi Indonesia. Akan tetapi dengan korupsi ini sama saja telah melakukan tindakan dengan kepuasan sendiri dan hal itu tidak baik karena dalam menentukan dan melakukan segala sesuatu haruslah berdasar keputusan bersama. Karena Indonesia sangat menjunjung tinggi musyawarah. Jadi melakukan tindakan korupsi berarti sama saja telah meremehkan kekuatan musyawarah. Dalam hal itu akan membuat negara menjadi terpecah belah. Untuk sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya korupsi berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini, karena sila ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan bertindak korupsi menunjukkan ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu juga ketidakadilan terhadap negara sendiri karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmatan bagi diri sendiri tanpa memikirkan tujuan awalnya tersebut dilakukan. Ya, sekian dari podcast kita mengenai topik kasus korupsi yang ada di Indonesia 10 tahun belakangan ini. Memang miris sebenarnya melihat hal yang bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia justru malah merugikan dengan banyak sekali dampaknya. Ya, sekian kami dari redaksi Mahasiswa Kurang Tidur pamit undur diri. Saya Yuan Firmaindra. Saya Ami Albedigo Castillo. Dan saya Raffi Nur Hidayat. Kami redaksi Mahasiswa Kurang Tidur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.